Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Film kali ini bercerita tentang penyelamatan Sinterklas yang diculik oleh sekelompok misterius. Kepala keamanan dan seorang hacker bekerja sama untuk membantu menemukan Sinterklas dan harus menggabungkan keahlian mereka untuk menemukan Sinterklas sebelum malam Natal tiba. Dan mampukah mereka berdua menyelamatkan Sinterklas tanpa basa-basi? Still in Nox TV. Di malam Natal, seorang anak yang bernama Jack bertaruh kepada sepupunya kalau Sinterklas itu hanyalah mitos. Untuk membuktikan ucapannya, Jack lalu mencuri kunci lemari dan kemudian memperlihatkan tumpukan kado hadiah yang ada di dalam lemari kepada sepupu-sepupunya. Jack berkata kalau semua ini adalah hadiah yang sudah disiapkan oleh orang tua mereka. Itu artinya Sinterklas itu tidak ada. Sontak, sepupu-sepupu Jack pun menjadi kecewa karena selama ini mereka menganggap kalau Sinterklas itu nyata. Lalu 30 tahun kemudian, Jack menjadi seorang hacker yang handal. Pada suatu hari, Jack disewa oleh seorang untuk meretas sistem pengawas gempa antar benua di kantor Badan Geologi. Sesampainya di depan kantor Badan Geologi, Jack membuat kebakaran untuk mengalihkan perhatian semua orang. Dia kemudian mengambil tanda pengenal salah satu petugas yang sedang berolahraga. Jack pun langsung menyelinap masuk ke dalam kantor dan kemudian memasang alat peretas miliknya di dalam kantor itu. Di tempat lain, pria tua berkostum Sinterklas sedang menyapa anak-anak di dalam sebuah mall. Dia dikawal oleh seorang petugas yang bernama Carl. Di sini Carl melihat orang-orang dewasa yang bertengkar, mencuri dan menyela antrian sesuka hati mereka. Setelah selesai menyapa anak-anak di dalam mall itu, Sinterklas yang memiliki nama asli Nick diantar oleh penjagaan ketat petugas menuju bandara udara. Ternyata di dalam bandara udara itu sudah ada kereta rusa yang akan membawa Nick dan Carl kembali ke kutub utara. Dua pesawat kemudian terbang untuk mengamankan keadaan sekitar setelah dipastikan aman. Nick pun mulai menjalankan kereta rusanya bersama Carl. Ternyata Nick adalah Sinterklas yang asli. Sama seperti di dalam dongeng, kereta rusa itu pun melesat terbang dengan sangat cepat. Sesampainya di kutub utara, kereta itu berhenti dan menimbulkan guncangan yang sangat dahsyat, membuat alat pendeteksi gempa menangkap getaran itu. Di tempat lain, Jack yang berhasil mendapatkan tanda-tanda getaran gempa di kutub utara langsung memberitahu klien koordinat lokasi di mana getaran barusan terjadi. Di kutub utara, Nick dan Carl memasuki kubah pelindung di mana di dalam terdapat kota yang sangat gemerlap. Mereka kemudian berhenti di menara yang ada di pusat kota. Setelah memarkirkan kereta rusa, Nick dan Carl disambut sama petugas yang ada di sana. Semua orang terlihat sibuk menyiapkan kado-kado yang akan diantarkan pada malam Natal besok. Carl menemui Nick yang sedang berolahraga untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Nick pun terkejut karena Carl sudah menjadi asistennya selama ratusan tahun. Nick pun bertanya alasan kenapa Carl mengundurkan diri. Carl pun menjawab kalau dia merasa sedih melihat anak-anak yang polos itu tumbuh menjadi orang dewasa yang nakal. Setiap tahunnya, daftar anak-anak nakal juga terus meningkat. Bahkan di tahun ini, daftar jumlah anak nakal lebih banyak daripada anak-anak yang baik. Carl sangat ingin bisa merubah anak-anak nakal itu menjadi anak yang baik. Bersamaan dengan itu, sekelompok orang misterius yang merupakan pelanggan Jack tiba di kutub utara dan menemukan dinding pelindung sihir markas besar Red One. Setelah dikirim titik koordinat oleh Jack, mereka membobol dinding sihir itu menggunakan senjata elektromagnetik, dan ternyata mereka berhasil menembus dinding tersebut. Setelah berbicara dengan Red, Carl pun pergi ke taman untuk menikmati indahnya malam. Namun di tengah itu Carl menyadari bahwa lampu di menara Red One berkedip-kedip. Menyadari ada yang aneh, Carl pun meminta anak buahnya untuk pergi mengecek keadaan Red One. Namun setelah ditelusuri, mereka sama sekali tidak menemukan Red One. He's not in the gallery. I need eyes on Red now. Ketika Carl tiba di kamar Red One, Carl melihat bahwa Red baru saja diculik oleh sekelompok orang misterius. Tanpa pikir panjang, Carl pun langsung mengejar kelompok tersebut yang menggunakan mobil salju. Di dalam pengejarannya, Carl kesulitan karena mobil itu menabrak sebuah gubuk. Carl lalu menggunakan perangkat ajaib di tangannya untuk mengubah mainan motor salju menjadi motor sungguhan. There's a hole in the dome.
Ia kemudian terus mengejar para penculik dan sengaja membuat longsoran salju untuk menghentikan mobil para penculik. Setelah berhasil menghentikan mobil tersebut, Carl mendapati kalau ternyata di dalamnya tak ada siapa-siapa dan terungkaplah bahwa Carl tertipu di mana para penculik sebenarnya kabur menggunakan drone. Singkat cerita, Carl lalu menghubungi seseorang petugas yang bernama Zoe. Carl memberitahu kalau Nick telah diculik. Zoe lalu memberitahu kalau barusan dia mendapat laporan kalau ada seseorang yang menghack sistem pengawasan antar benua. Orang itu pasti menggunakan informasi getaran gempa di kutub utara untuk mendapatkan lokasi keberadaan kubah berada. Zoe telah berhasil mendapatkan identitas orang yang menghack sistem pengawasan antar benua itu. Dia dan timnya akan segera menangkap orang itu untuk dimintai keterangan. Dan keesokan harinya, Jack yang baru bangun di siang hari ditelepon oleh mantan istrinya yang bernama Olivia. Olivia meminta Jack menjemput anaknya yang bernama Dylan di sekolah karena Olivia seseorang dokter yang sangat sibuk. Jack yang baru saja datang ke sekolah Dylan anaknya, meskipun jarang bertemu karena orang tuanya sudah bercerai, Dylan sebenarnya ingin lebih dekat dengan Jack. Dylan bercerita kalau barusan dia dihukum karena telah menghack sistem absensi. Ada siswa lain yang mengadukannya. Bukannya memarahi Dylan, Jack malah menyuruh Dylan untuk lebih berhati-hati jika ingin menghack sesuatu. Dylan harus merahasiakannya, jangan memberitahu siapapun. Sesampainya di rumah Olivia, Dylan memberitahu kalau malam ini dia ada pertunjukan di sekolah. Dylan ingin Jack datang ke pertunjukan itu, namun Jack tidak bisa berjanji. Jack beralasan kalau dia sangat sibuk. Singkat cerita, di saat Jack kembali ke apartemennya, Jack melihat ada orang yang mencurigakan. Jack lalu menyerang orang-orang itu sendirian. Dengan susah payah, Jack berusaha kabur dari gedung apartemennya, namun di dalam lorong tiba-tiba Jack disetrum oleh Zoe. Jack kemudian terbangun di rumahnya dengan tangan yang diikat. Zoe lalu bertanya siapa yang menyuruh Jack menghack sistem pengawasan gempa antar benua di kantor Badan Geologi. Jack menjawab kalau dia tidak tahu identitas orang yang menyewanya. Di dalam dunia hacker, semua orang itu anonim. Zoe pun memutuskan untuk membawa Jack ke dalam markas. Sesampainya di dalam markas, Jack bertanya tempat macam apa ini. Zoe pun menjelaskan kalau ini adalah badan pemerintah yang khusus menangani permasalahan dunia mitologi atau disingkat dengan Mora. Jack pun kebingungan karena dia baru mendengar ada organisasi semacam ini. Tiba-tiba Jack melihat orang-orang yang ada di sini menangkap makhluk tanpa kepala. Jack pun terkejut seakan tak percaya. Zoe lalu menjelaskan akibat data yang dihack oleh Jack membuat seseorang berhasil menemukan lokasi tempat tinggal Sinterklas dan kemudian menculiknya. Mendengar hal ini, Jack tentu saja tidak percaya. Tiba-tiba Carl datang. Zoe memberitahukan kalau Jack ternyata tidak tahu apa-apa. Namun Carl yang masih curiga kemudian memanggil rekannya Karsia. Melihat sosok manusia beruang, Jack pun panik ketakutan. Zoe mencoba menenang Carl, namun Carl menyuruh Zoe untuk tidak mempercayai Jack karena Jack masuk di dalam daftar anak nakal level 4 yang merupakan orang yang sangat nakal. Zoe kemudian memiliki ide. Dia berniat memperkerjakan Jack. Dengan kemampuan Jack, Zoe yakin mereka bisa melacak keberadaan Nick. Jack kemudian memberitahu kalau dia sudah menanamkan program bug pelacak digital kepada kliennya untuk berjaga-jaga kalau kliennya itu kabur sebelum membayar. Dengan kata lain, Jack bisa mengetahui di mana keberadaan orang yang meminta koordinat gempa kepadanya. Setelah beberapa saat melacaknya, Jack pun berkata kalau orang itu saat ini berada di pantai di Pulau Aruba. Zoe pun mengatakan kalau Jack akan ikut dengan Carl untuk menemukan Nick karena malam ini adalah malam Natal. Mereka harus segera menyelamatkan Sinterklas. Zoe kemudian memasang alat pelacak di kaki Jack agar Jack tidak bisa kabur. Di sisi lain, Nick tersadar dan mendapati dirinya berada di sel khusus. Nick lalu dihadapkan dengan dalang dari penculikan yang ternyata penyihir wanita jahat. Si penyihir menunjukkan daftar catatan anak nakal yang dibuat oleh saudara Nick, yaitu Krampus. Catatan ini berisi daftar nama anak nakal yang seharusnya dihukum, dan tujuan si penyihir adalah ingin menghukum anak-anak nakal sehingga yang ada di bumi tinggal anak-anak yang baik. Si penyihir lalu mengaktifkan sel untuk menyedot semua energi kekuatan Nick, yang mana kekuatan itu disalurkan ke sebuah mesin untuk mengkloning atau menduplikat penjara bola salju ajaib milik Krampus yang disebut dengan gelas Kavi. Gelas Kavi akan penyihir gunakan untuk memenjarakan anak-anak nakal yang ada di catatan daftar tersebut.
Scene kemudian beralih ke Carl dan Jack. Bukannya pergi ke Aruba, Carl malah membawa Jack ke toko mainan dan mengambil beberapa mainan seperti mobil mainan, tinju robot, dan lain-lain. Setelah itu Carl mengajak Jack ke gudang mainan, di mana pintu gudang itu ternyata sebuah portal ke toko mainan yang ada di Aruba. Setibanya di Aruba, Carl menggunakan perangkap ajaib di tangannya untuk mengubah mobil mainan menjadi nyata. Be careful with those robots. Keduanya lalu melakukan perjalanan menggunakan mobil tersebut menuju lokasi pelanggan Jack berada. Singkat ceritanya, keduanya tiba di sebuah pantai di sana. Jack kemudian menunjukkan Carl sekelompok mafia yang ternyata pengawal dari pelanggan Jack sekaligus bos mafia bantal guling bernama Ted. Carl lalu berniat mendekati Ted, namun dia langsung dihadang oleh para pengawal yang siap menghajar Carl. Akan tetapi ternyata Carl ini jago smackdown. Ditambah lagi Carl memiliki sepatu bot ajaib yang bisa merubah tubuhnya menjadi kecil. Setelah menghajar pengawal, Carl memaksa Ted untuk memberitahukan di mana Nick berada. Namun Ted tak tahu apa-apa karena ternyata Ted bukan pelanggan utama, di mana ia memiliki pelanggan yang memintanya untuk mencarikan hacker. Karena Ted tidak mau menyebutkan nama orang itu, Carl pun menyuruh untuk menulis nama orang itu di pasir. Ted pun menuliskan nama orang yang menyuruhnya adalah Gorilla. Jack yang tidak tahu langsung menyebut nama itu. Tiba-tiba Gorilla yang merupakan seorang penyihir mendengar ada orang yang telah menyebut namanya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Ted kemudian dirasuki oleh Gorilla. Carl pun langsung memasang kacamata komunikasi untuk menghubungi Zoe yang ada di dalam markas. Mereka semua akhirnya tahu kalau sosok yang menculik Nick adalah sang penyihir Gorilla. Carl lalu bertanya kenapa Gorilla menculik Nick. Dia pun menjawab kalau dia akan menggunakan kekuatan Nick untuk menghukum semua anak nakal dan orang-orang dewasa yang masuk ke dalam daftar anak nakal. Carl pun berkata kalau itu artinya semua orang di dunia ini akan menjadi sasaran Gorilla. Gorilla menyuruh Carl untuk tidak mengganggunya. Setelah Gorilla tidak lagi merasuki tubuh Ted, Zoe memerintahkan pasukannya untuk melacak keberadaan Gorilla di semua tempat yang mungkin didatanginya. Di pantai, tiba-tiba sebuah mobil es krim keluar dari dalam laut. Dari dalam mobil itu muncul 3 monster salju yang mengerikan. Jack kemudian mendorong Ted agar tidak terkena serangan es. Serangan itu bisa membekukan seseorang dalam seketika. Carl pun menyuruh Jack untuk melindungi Ted karena dialah satu-satunya petunjuk yang mengetahui keberadaan Gorilla. Carl kemudian menghadapi salah satu monster salju. Dia berhasil memotong monster salju itu, namun monster salju itu mudah dengan menyatukan tubuhnya kembali. Di tempat lain, Jack berusaha membakar monster salju yang mengejarnya, namun hal itu juga tidak efektif. Monster salju yang mengejar Jack akhirnya berhasil membekukan Ted. Di pantai, Carl yang dicekek oleh monster salju dengan susah payah berusaha melepaskan diri. Carl kemudian tak sengaja mencabut wortel di hidung monster salju itu. Ternyata hal itu membuat monster salju itu hancur meleleh. Di tempat lain, Jack memancing monster salju ke dekat tabung gas dan kemudian meledakkannya sehingga hidung wortelnya terlepas, membuat monster salju itu hancur meleleh. Jack kemudian terlempar ke kolam renang. Satu monster salju yang tersisa kemudian memekukan kolam renang itu, membuat satu kaki Jack terjebak di dalam kolam renang. Di saat monster salju itu semakin mendekat, Carl datang dan langsung mencabut hidung wortel monster salju itu. Singkat cerita, Zoe dan anak buahnya lalu datang ke Aruba menemui Jack dan Carl. Zoe memberitahu kalau dia kesulitan melacak keberadaan si penyihir karena si penyihir dan anak buahnya itu adalah makhluk yang bisa berubah bentuk menjadi siapa saja. Carl kemudian menyarankan untuk memeriksa laporan penggunaan sihir ilegal di seluruh dunia. Dari data terakhir yang mereka miliki, mereka mendeteksi adanya jejak penggunaan sihir ilegal di Jerman. Carl dan Zoe pun mencurigai seseorang yang merupakan saudara angkat Nick yang kini tinggal di Jerman. Penyihir itu pasti bekerja sama dengannya untuk menculik Nick. Kemungkinan besar Nick disembunyikan di dalam istana saudara angkat Nick yang ada di Jerman itu. Carl pun mengajak Jack untuk bergegas pergi ke sana karena malam Natal tinggal beberapa jam lagi. Sementara Zoe akan memberitahu semua pemimpin dunia untuk berjaga-jaga menghadapi ancaman sang penyihir. Carl dan Jack kemudian
kemudian menuju toko mainan untuk masuk ke dalam portal menuju Jerman. Jack kemudian mendapat telepon dari Olivia yang marah karena Jack tidak datang ke tempat pertunjukan anaknya Dylan. Jack pun beralasan kalau dia sedang sibuk. Carl kemudian merubah mobil mainan menjadi mobil beneran. Di tengah perjalanan, Carl bertanya bagaimana kabar anak Jack yang bernama Dylan itu. Jack pun akhirnya curhat kalau sebenarnya dia sangat menyayangi anaknya itu, namun Jack tidak ingin Dylan dekat-dekat dengannya. Jack tidak ingin Dylan menjadi seperti dirinya. Mereka kemudian berhenti di sebuah pemakaman. Jack pun bertanya siapa sebenarnya saudara angkat Nick yang dimaksud ini. Carl pun berkata kalau saudara angkat Nick yang akan mereka temui ini bernama Krampus. Dahulu Krampus membantu Nick saat bertugas menyebarkan hadiah Natal. Tahu kalau ada anak-anak yang tidak pantas mendapatkan hadiah Natal, Krampus akhirnya membuat daftar anak-anak nakal dan melarang Nick memberikan hadiah kepada anak-anak itu. Sebenarnya Nick tidak setuju, namun karena menghormati saudara angkatnya itu, Nick pun melakukannya. Sebelum masuk ke dalam gerbang istana Krampus, Carl menyuruh Jack untuk tidak menyentuh apapun di dalam sana. Carl kemudian menggunakan gelang kekuatannya untuk membuka gerbang itu. Melihat ada dua hewan yang menjaga istana, Carl merubah mainan ayam menjadi ayam beneran untuk mengalihkan perhatian penjaga. Mereka berdua kemudian berjalan masuk ke dalam istana secara hati-hati. Di sini Jack melihat tumpukan koin emas. Tiba-tiba alarm berbunyi membuat para anak buah Krampus mendatang menangkap Carl dan Jack. Carl pun bingung kenapa mereka berdua ditangkap. Ternyata Jack mencuri satu koin emas yang ada di sana. Akhirnya Carl dan Jack pun dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, Carl marah karena Jack tidak menuruti perintahnya untuk tidak menyentuh apapun di tempat ini. Carl lalu berkata kalau itu bukan terpaksa karena Jack masih punya pilihan lain untuk tidak mencuri koin itu. Jack harusnya sadar jika salah mengambil keputusan, hal itu akan berdampak buruk bagi hidupnya. Jack dan Carl kemudian dibawa menghadap ke Krampus yang sedang berpesta. Mereka berdua melihat Krampus yang sedang bermain lomba tampar. Krampus sangat senang sekali melakukan hal ini. Sejauh ini belum ada lawan yang bisa mengalahkan Krampus dalam permainan ini. Di sini anak buah Krampus menyita gelang kekuatan milik Carl, membuat Carl tidak berdaya tanpa gelang kekuatan itu. Krampus kemudian bertanya untuk apa Carl datang ke tempat ini. Carl pun menjawab kalau dia curiga Krampus bekerja sama dengan sang penyihir untuk menculik Nick. Krampus pun berkata kalau dia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu. Carl yang tidak percaya tetap bersikeras karena dia memiliki bukti. Beberapa saat yang lalu sang penyihir sempat datang ke tempat ini. Krampus pun memberitahu kalau penyihir itu datang untuk mengambil benda miliknya, yaitu gelas kafe. Namun Krampus sendiri tidak tahu apa maksud sang penyihir mengambil benda itu. Jika Krampus benar-benar tidak terlibat, Carl pun meminta agar dirinya dibebaskan karena dia harus segera menemukan Nick. Namun Krampus hanya akan melepaskan Jack saja, sementara Carl akan tetap berada di sini. Mendengar hal ini, ternyata Jack menolak untuk pergi sendirian. Jack malah menantang Krampus. Jack berkata kalau Carl bisa mengalahkan Krampus dalam lomba tampar. Krampus pun tentu saja tidak terima. Krampus pun menantang Carl untuk maju melawannya. Jack pun meminta jika Carl bisa berhasil menang, maka mereka berdua bisa pergi. Krampus pun menerima tantangan itu. Sebelum mulai permainan, Carl berkata kalau Nick tidak pernah membenci Krampus sedikit pun. Nick ingin Krampus kembali ke kutub utara seperti dulu lagi, namun Krampus tidak peduli. Krampus menyuruh Carl untuk menamparnya terlebih dahulu, namun hal itu tidak berpengaruh apa-apa kepada Krampus. Di saat Krampus menampar Carl langsung terjatuh. Diam-diam Jack mencuri gelang kekuatan milik Carl. Dia langsung memasangkannya di tangan Carl, membuat Carl bisa menampar Krampus sehingga terlempar. Carl kemudian merubah dua mainan robot untuk mengalihkan perhatian. Mereka akhirnya berhasil kabur. Carl pun berterima kasih karena Jack memilih untuk menolongnya. Jack kemudian tidak sengaja bertanya apa rencana Gorilla dengan mengambil gelas Gavik. Mendengar namanya disebut, Gorilla pun sadar kalau Jack dan Carl masih berusaha mencarinya. Saat akan pergi, tiba-tiba Carl dan Jack melihat piano dan kotak hadiah di tengah jalan. Carl melarang Jack menyentuh kotak itu. Setelah Carl membukanya, ternyata kotak itu berisi gelas Gavik. Jack kemudian mendapat video call dari Dylan yang marah karena ayahnya tidak kunjung datang, namun malah mengirim hadiah jelek berupa bola kaca. Jack dan Carl pun melarang Dylan menyentuh benda itu, namun terlambat. Saat Dylan menyentuh gelas kafe, Dylan langsung menghilang. Sadar kalau anaknya telah terkena sihir, Jack pun ikut-ikutan menyentuh gelas Gavik untuk menyelamatkan anaknya. Jack pun seketika ikut menghilang. Jack dan Dylan kini berpindah masuk ke dalam gelas Gavik yang berada di dalam markas Gorilla.
Gorilla. Gorilla sangat senang karena gelas Gavik yang digandakan bisa bekerja dengan lancar. Jack dan Dylan pun melihat Gorilla menggandakan gelas Gavik dalam jumlah yang sangat banyak. Gorilla akan mengirim bola kaca itu ke semua anak nakal di seluruh dunia malam ini juga. Sementara itu, Carl menghubungi Zoe dan menginfokan kalau Gorilla sedang memproduksi masal bola kaca. Keduanya pun bertanya-tanya karena mesin pencetak bola kaca hanya satu dan hanya ada di markas lama Red One yang terletak di ruang bawah tanah. Dari situlah Carl sadar bahwa sebenarnya Gorilla tidak pergi kemana-mana saat menculik Nick, yang artinya drone dan mobil salju hanyalah pengalihan saja. Carl lalu menghubungi Nyonya Claus yang sedang memasak makaroni panggang kesukaan Nick. Hal ini pun membuat Carl curiga karena Nick sama sekali tidak suka dengan makaroni. Dan terungkaplah bahwa markas Kutub Utara telah dikuasai oleh anak buah Gorilla yang bisa merubah wujud apa saja termasuk Nyonya Claus. Singkat cerita, Carl dan Zoe tiba di markas Kutub Utara. Di sana Carl bertemu anak buahnya yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, saat Carl memukul anak buah tersebut, ia langsung berubah menjadi es alias anak buah Gorilla. Let's go. Photocopier thing. Sementara itu, Jack mengungkapkan unek-uneknya kepada Dylan. Ia juga meminta maaf kepada Dylan karena telah menjadi ayah yang buruk. Mendengar pengakuan tulus ayahnya, Dylan pun memaafkan Jack. Dan seketika itu juga bola ajaib tiba-tiba retak, kemudian hancur sehingga keduanya bisa kembali ke dunia nyata. Dari situlah Jack sadar berniat berbuat baik bisa melepaskan diri mereka dari penjara bola ajaib. Di saat itu juga Kel dan Zoe menemukan Jack dan Dylan. Di situ Jack memberitahukan kepada Gorilla telah membawa semua bola ajaib ke kereta Santa yang nantinya akan disebarkan kepada anak-anak di seluruh dunia. Namun yang jadi permasalahannya adalah kereta Santa tidak akan bisa terbang tanpa Nick. Dan disitulah mereka sadar bahwa Gorilla membawa tubuh Nick ke kereta Santa tersebut. Keempatnya lalu pergi mencari Gorilla, tapi di tengah jalan Dylan menemukan sebuah pintu rahasia. Dan saat dibuka ternyata berisi beberapa anggota dari Nick yang sudah dikurung oleh Gorilla. Di saat itu juga Gorilla meninggalkan Kutub Utara, tetapi sebelum para rusa terbang, Carl dan Jack berhasil naik ke kereta Santa. Keduanya lalu mencoba melawan Gorilla, namun Gorilla terlalu kuat sehingga keduanya terpental, di mana Jack jatuh tepat di rantai-rantai rusa. Jack kemudian mengambil kesempatan ini untuk melepaskan rantai rusa dari kereta luncur. Hal ini pun membuat kereta berhenti terbang dan mengirim Gorilla jatuh dari ketinggian. Carl kemudian mencoba menyadarkan Nick, tetapi di saat itu juga Gorilla muncul kembali dalam bentuk aslinya, yaitu raksasa mengerikan. Ketika Gorilla bersiap untuk menyerang, tiba-tiba datanglah Krampus dengan kereta luncurnya dan menembakkan api ke arah Gorilla, yang ternyata Gorilla adalah mantan kekasih Krampus. Krampus kemudian mencoba melawan Gorilla, tetapi Krampus dengan mudah dilempar Gorilla, begitu pula dengan Kel. Ketika Gorilla hendak menjatuhkan Carl, Nick sadar dan memanggil rusa kutubnya untuk menyerang Gorilla. Serangan itu membuat Gorilla jatuh ke tumpukan bola ajaib yang menjebaknya di dalam salah satu bola. Setelah mengalahkan Gorilla, Nick menyambut Krampus dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Thank you, brother. Setelah Krampus pergi, semua petugas bergegas untuk mempersiapkan Sinterklas agar dapat melakukan tugasnya. Nick dan Kel kemudian mengajak Jack dan Dylan agar bergabung dengan mereka mengelilingi dunia. Keduanya lalu menyaksikan bagaimana Santa memberikan hadiah ke setiap rumah, dan ketika Nick melakukan kesalahan atau menginjak lampu, para petugas segera mengganti lampu tersebut sehingga jejak Santa tidak dapat diketahui. Itulah alasan mengapa Santa tidak pernah ketahuan oleh umat manusia saat masuk ke rumah-rumah. Setelah menyelesaikan tugasnya, Carl menyaksikan Jack dan Dylan menjalin keakraban, bahkan sempat melihat sisi kekanak-kanakan Jack. Hal ini cukup bagi Sinterklas untuk melihat bahwa Carl telah berubah pikiran dan tidak jadi pensiun. Lalu di akhir film, Sinterklas yang akan membawa mereka pulang ke rumah.